separuh. Siapa bu? Al-Habib Abu Bakar As-Sakran. Kenapa bu galarannya sakran? Sakran ini artinya mabuk. Si ini galaran haruskah? Nah jangan salah, si ini mabuk lawan Tuhan. Lalu galaran si ini as-sakran. Sakartu bi-khamrin, sakartu bi-khamrin. Nah kalau orang mabuk minum khamar, orang ini bukan mabuk minuman, tapi mabuk lawan Tuhan. Lalu galarnya as-sakran. Sama kira-kira dua jalan laki lu tuh sakran juga. Ini itu besar mabuk. Karena kalau digalari as-sakran, orang mabuk lawan Tuhan. Dan mengetahui bakal anak yang dalam kandungan istrinya ini bakal jadi seorang wali, beliau hormati dan muliakan. Nah sebegitu itulah itu saat Rasulullah dalam kandungan ibunya, silih berganti para nabi, para rasul, bahkan malaikat boleh memuliakan. Ketangan dalam mimpi. Bahkan bu perempuan-perempuan solehah, Siti Maryam datang, Sayyidatuna Asia datang juga. Ketangan berapa? Siapa lagi bu? Pendahulu, nah apa namanya? Yang mereka dapatkan kemuliaan perempuan. Bu, yang kuburnya harum itu siapa ibu? Nah Sayyidatuna masih tak datang juga. Nah nyatakannya dulu waktu pian hamil siapa yang datang? Aduh ibu. Nah datang karena memberikan hormat. Karena siapa yang menghormati Rasulullah yang pernah diutarakan oleh Kaizidin. Inna libni hadha la sya'nan 'aziman tadakhin bakin liman lam yaqra wa wala. Cucuku ini, ujar Sayyidatuna Abdul Muttalib, bakal menjadi orang besar, bakal menjadi orang mulia. Siapa yang membesarkannya seperti hari ini bu? Siapa yang memuliakannya seperti hari ini bu? Maka bakal dapatkan kemuliaan dan penghormatannya Allah. Nah kita tidak tahu bu penghormatan dan kemuliaan yang bagaimana. Yang mudah-mudahan ulun cuma bisa mendoakan hajat yang berataan dikabulkan. Nah ulun cuma bisa mengabulkan sebuting aja gue. Hari ini hanya sebuting nasi bungkus. Itu baru nonton sebuting. Baru lagi yang lainnya kan. Lalu lah. Nah kemudian ibu hadirin yang dimuliakannya Allah, menjelang kelahirannya Rasulullah tuh aneh, begitu amat sangat aneh. Junjungan kita Rasulullah lahir dan dijahirkan ke alam dunia. Waqad warada annahu sallallahu alaihi wasallam wulida makhtunan makhulan maktu asur. Sungguh ajaib. Sungguh ajaib. Ya buka lagi dalam kitabnya ibu. Di dalam hadis Nabi dan riwayat-riwayat semua menyebutkan Nabi lahir sudah basunnah, berhitan. Sudah itu begitu lahir basunnah. Sudah bacalak, pusat Nabi sudah batata. Bahkan bu, nah ini Nabi yang ambil gue. Saat Rasulullah lahir ke alam dunia, dia mengatas satu kalimat. Nah ini gue jarang ulang tahun. Jadi bila cucu pian lahir, anak pian lahir, kalimat ini katakan, niscaya anak ini mendapatkan kemuliaan dan keberkahan. Apa bu? La ilaha illallah Qudusan namatul ulun Ar-Rahman la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ini gue waktu Nabi lahir mengatakan. Nabi lahir mengatakan itu siapa nama lagi? Dalam begitu lahir, la ilaha illallah Qudusan namatul ulun Ar-Rahman la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia mengatakan waktu melahirkan anak adalah mengatakan itu anak dia paling oe. Ini kebetulan gue lahir
tahun baru lo oe nah trompet. Bu, jadi katakan itu setiap menjelang kelahiran ini waktu Nabi lahir mengapa itu? Padahal kadang-kadang melajari, kadang-kadang memadahi, kadang-kadang mengujari. Nabi mengata itu. Apa artinya? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah hanya Allah. Kudusan, kudusan, maha suci Allah, maha suci Allah. Nah, mati orang semua mata buta. Artinya hanya Allah Ta'ala aja yang maha melihat. Ya kita ini boleh dilihatkan juga. Hanya Allah yang bersifat basar. Ar-Rahman, dialah yang maha pengasih. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah lupa juga tidak pernah tidur. Jadi di sini benang Nabi mengatakan kalimat itu. Ingatakan. Jemaah haji minta maaf, tapi ini kata bujuran, ini kayak saja. Limbah lahir kan anak menyambut om, menyambut abahnya om. Kenapa ketuhaan anak? Ini melahir anak nyambut om lawan kuitan di mana? Makanya jandar ini ketuhaan anak. Kalau ini anak pulang, ini melahir, kadang nyamper kayak datuk. Kada tahu kuitannya nyambut datuk. Iya amtolah. Ini nang gara-gara gue nang mailan mola ya ini. Nimbar mailan mola. Ini dah awal. Ini nyamannya Allah Ta'ala menghendaki. Lalu Nabi Ibrahim usia tua lah. Bini Sidin 60 tahun. Banyak. Nah hati-hati peninian lah. Kalau tidak kemudian ini gue Nabi Ibrahim ini anak dana berisian anak berdoa lawan Tuhan malawas benar gue Nabi Sidin sudah jadi nini hanya kabul doa ya nambah anak kan nomor 60 makanya ulun cuma ingatakan benar peninian kalau benar benar tinggi anu ayo gue sekarang juga hadirin yang dimuliakannya Allah namanya beliau sebelum kelahirannya Rasulullah namanya sudah terpampang di pintu surga sudah terpampang di pintu aras sudah terpampang bahkan di langit dan di bumi sudah terpampang dan tertulis ngaran Nabi kita. Mau saking hebatnya nang bakal lahir namanya sudah terpampang. Oleh karena itu saran lawan pian berataan. Kiranya ada buat kalau salah seorang anak laki-laki atau cucu laki-laki atau buyut laki-laki ngarannya Muhammad biar seiko. Man yurida salah satu auladin falam yusamma ahaduhum Muhammadan faqad jahila. Barang siapa nambah usian anak 3 ikung lelaki tidak satu pun bernama Muhammad maka kuitannya bungul benar. Aguru ulumi guru aja usian anak ada 3, 5 lelaki ada di dunia harus sebetasnya Siti Muhammad. Kadang sejarahnya bu Siti Muhammad tuh nya Siti aja Siti apa ini kita mau Siti Muhammad bingung ini nah Muhammad napakah salah aja lah anak Muhammad aja ayo juga biar seikungnya ada anak gue cucu ini nya ada cucu datang artinya ada cucu anak ini enak tuh curhatan. Ini ditakuni orang mah aja. Ini ditakuni orang sudah tua. Orang berapa cucu 5. Curhatan nah banyak kamu. Jadi Muhammad
jaka bebinian tuh sekong barang ada Siti. Sekong barang jaka bebinian boy ada Siti. Nah, ada Siti. Siti apa kak? Oke. Siti juga kan? Pokoknya asal ada Siti. Siti apa? Ini gue bila bebinian ada seikung barang nang bangaran pamuganya si Siti, bila lagian ada Ahmad atau nama Nabi kita ini pun sudah dikhabarkan dari sebelum diturunkan Quran. Wa rahmatun lil alamin wa ni'matun fadat ala kulli bariyati bin nada. Qul arjullah min ifdali 'aunan ala nadmi li maulidihi Ahmad. Di kitab-kitab Injil ngaran Nabi itu Ahmad. Diberitahukan Ahmad atau Muhammad. Sudah pun ngarannya ada. Nah disinilah begitu Rasulullah lahir ke alam dunia yang fana ini. Semua alam yang tertinggi sekalipun, alam ini yang paling tinggi ya langit bu, menaruh ta'zim, hormat kepada Rasulullah. Nah makanya bu, ini mau percaya mau tidak, tapi bagus diamalkan. Tak kala ulun sendirian baca kitab bu, baca kitab, timbul salawat itu. Siapa nama amalakan suaranya bu, dari mana telinga ulun nih? Nama mandiri ulun kada tahu. Cuma suara itu ada. Barang siapa jasidin yang membaca salawat ini, maka orang itu bakal ditunaikan segala hajatnya, mudahkan urusannya, murahkan rezekinya, dan selamatkan dunia akhiratnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala ashabi sayyidina Muhammadin wa ala ummati sayyidina Muhammadin. Siapa pun yang mengamalkan ini? Belum gue tidak tahu yang menyuarai ini. Satu ilmu talang kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala ashabi sayyidina Muhammadin wa ala ummati sayyidina Muhammadin. Tuhan tunaikan hajatnya, mudahkan urusannya, murahkan rezekinya, selamatkan dunia akhirat. Nah ini hendak amalan sugi. Cuman nun sugi kesini belum lah. Ngirana yang bersugi. Nah ini nangalihnya macam ini. Sudah sugi lorana aja. Ini ini udah tak api, aku tak ujian. Bro, bisa dihafal dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala ashabi sayyidina Muhammadin wa ala ummati sayyidina Muhammadin. Empat kalimat itu. Siapa yang dia amalkan itu, Tuhan mudahkan urusannya, keluarkan kesusahan dan kesulitannya, murahkan rezekinya, serta selamatkan dunia dan akhirat. Maaf, belum tidak tahu suara ini siapa apa namanya bu? Yang bersuara, kurangnya berarti. Nah ini, yang 4 kalimat. 4 kalimat. Ya bagus biar hadir di sini. Nah, nasi dapat, amalan dapat, babulik ini diampuni dosa, apalagi sarjana malam ya. Minggu malam keberatan namun. Nah kembali untuk hadirat yang dimuliakannya Allah. Saat baginda Rasulullah SAW di masa kecilnya, maka tatkala itu cuman sekitar 3 sampai 7 hari, Sayyidatuna Aminah, Mama Sidini boy menyusui Nabi. Selanjutnya disusukan oleh Suhaibah al-Aslamiyah. Nah jadi itu namanya menyusui.
Setelah Suhaibah al-Aslamiyah namanya nyusuin Nabi Halimatus Sa'diyah. Nah jadi Nabi ini disusukan oleh beberapa orang. Dan Bu minta maaf, yang menyusui Nabi ini orang pilihan, bukan sembarang orang. Bu masih ingat kan riwayat bagaimana al-alim al-alama sahibul fadilah al-arifillah Abu Muhammad Amin Badali, yakni Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Beliau di masa bayi kecilnya diharagu, dipelihara oleh seorang ulama besar dari Tunggulirang, yakni Tuan Guru Syekh Abdurrahman, yang beliau masukkan ke mulut selama 40 hari liur ulama tadinya. Jadi Mama Simin kata menyusui liur selama 40 hari. Bu, liur wali mau liur ulu kira-kira ada nantanya. Ini semuanya Bu, Bapak atau guru kan di masa kecilnya beliau seorang ulama yang yang meminumi sidin selama 40 hari liur sidin. Nah ini Bu Rasulullah disusukan oleh perempuan-perempuan soleha dari ibu sidin sendiri, yakni Sayyidatuna Aminah. Berpindah seminggu dia sidin menyusui, berpindah kepada Suhaibah al-Aslamiyah, berpindah pulang lawan Halimatus Sa'diyah. Nah ini benar menyusui Nabi. Tapi Bang perempuannya perempuan soleh. Jadi ini pun yang dihati-hatikan, biar jangan sembarangan. Umpamanya berisian anak halus ini impuakan lawan murah, pasani jangan disusui lah. Bu, dua, kita tidak tahu keturunan orang. Bu, air susu itu bakal jadi darah. Yang kedua Bu, bisa jadi saudara sesusu, kada boleh kawin. Nah ini khawatir. Jadi ibu-ibu kalau di nambah isian anak juga diperhatikan. Nang umpamanya disuruh maharaguakan anak, banyak orang menangis, kencang memanculkan, membukakan, kasih. Ini, Bu kada boleh. Kalau kada berizin, nah kada boleh. Nah ini Bu yang dihati-hatikan. Nabiuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fudila abuhu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Adi Manabiyan tasib. Bu, sudah? Wa ummuhu Aminatul Zuriyah Halimatus Sa'diyah. Namanya nyusui Nabi. Sekarang di mana Rasulullah dilahirkan dan dilahirkan? Yub'asu min tihama baina yadayil qiyamah fi dhahrihil alamah wa tudhilluhu ghamamah wa tuti'uhu sahai. Kenapa dipilih Mekah ini tempat kelahiran Nabi? Bu, sekali lagi, ya kalau lo bicarakan 5 maulid, ini berapa maulid aja lo bicara? Al-Habsi, yang pertama tadi Al-Habsi, yang kedua tadi lo baca Al-Azhar, yang ketiga tadi lo baca berjanji, ini pulang Diba. Yub'asu min Tihama. Dilahirkan Rasulullah ini di negeri Tihama, yakni Makkah. Baina yadayil kiamah, menjelang kiamat, makanya dipadahkan Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman. Baina yadayil kiamah. Kemudian apa Bu? Fi dhahrihil alamah. Di pundak Nabi ini boleh petanda. Bu, tidak diberikan dari Nabi Adam sampai Nabi Isa tanda itu tidak pernah ada kecuali Rasulullah. Allah wahdah la syarika lah Muhammadan abduhu
wa rasul. Tanda itu khusus lawan Rasulullah. Ujarpian apa bu? Khatamun nubuwah. Baina katifaihi alamah, baina katifaihi alamah, khatimar rusul kiram, khatimar rusul kiram. Bu, siapa aja ini ngambil tabaruk, ngambil berkah, ya mau dipakai mau tidak terserah. Bila ada tulisannya itu baik di rumah, maka diberikan rasa aman. Nur buah. Tulisannya itu nur buah. Nah ulun ada tuh bu. Oh di atas. Khataman nubuwah. Jadi tulisannya yang segitiga itu bu. Khataman nubuwah. Maka rumah itu diberikan keberkahan. Nah jadi namanya ada kena nukar. Bu, ini percaya kada sekadar ngambil berkah. Nabi bu bertanda. Bilzahiril alam, lahir udah bertanda. Lalu keistimewaannya tadi bu, kenapa Nabi justru dilahirkan di negeri Tihamah, di Mekah? Bu, di mana boy di tempat itu, bu, ulun ingatkan, di mana di tempat itu amat sangat terdapat kejoliman, maksiat, dosa, maka di situ nantinya bakal datang seorang, amanahnya Allah untuk menyelamatkan umat. Jadi jangan bingung. Umpamanya kampung kita nih boy, waduh nang kakak ini, kena ada tuh nang datang, mesti. Kenapa Rasulullah kada dilahirkan di Banjar? Karena di kala itu kota Mekah ini krisis iman, krisis akhlak, krisis peradaban. Lalu Nabi diturunkan di situ. Nah, untuk menyelamatkan orang banyak. Makanya setiap di mana kejaliman berada, maksiat itu ada, dosa apa namanya itu mudah dilakukan. Di situ kena datang orang juru beneran. Ukhrijat linnas minaz zulumati ilan nur. Nah, jadi kan umat mendapatkan siraman. Nah kasar aja lagi hendak umpat lawan kada. Karena Rasulullah pernah bilang bu, hadis Nabi bicara, masalu ahli baiti fikum kamas kasafinati nuhin fi kauni. Perumpamaan ahli baitku, jadi perumpamaan keluargaku itu pada kamu seperti perahu Nabi Nuh terhadap kaumnya. Man rakiba, siapa yang mau berbuat, siapa yang mau umpat, siapa yang mau bermasuk najak selamat, siapa yang mau. Tapi sebaliknya, waman takhallafa, siapa yang kada mau berbuat, baik bakal tenggelam dan celaka. Nah terserah aja. Ya Nabi tadi apa perumpamaan keluargaku, itu seperti perahu Nabi Nuh. Bila pian mau berbuat, selamat. Bila ada mau, nah tenggelam. Terserah aja. Terserah. Namun ibu hadir yang dimuliakannya Allah, tidak mudah kepemimpinan yang Rasulullah jalankan. Bu, ingat Rasulullah bukan sembarang orang, pimpinan sekalian alam, pimpinan seluruh umat manusia, bahkan mengepalai memimpin seluruh nabi dan rasul. Bu, sepadan. Sekali lagi bu, sepadan. Udah kita sepadannya Pak? Sederajat, seberapa tinggi pangkat orang, bu, besar juga ujian dan cobaan. Sekali lagi ibu, pian jangan bersedih hati bila pian dicoba pinabar, berarti pangkatnya ini bu tinggi. Sepadan bu dengan pangkat yang Allah berikan kepada Rasul selaku seorang pemimpin, dengan cobaan yang Allah berikan sepadan.
Makanya tadi ulun minta dulu bersangka baik kalau datang ujian dan cobaan. Kalau datangnya buat biasa, berarti buat pangkat kita biasa juga. Kalau ujian itu datangnya begitu besarnya, berarti pangkat kita yang dijanjikan kena juga. Lihat bagaimana ujiannya Rasulullah. Kalau melihat sejarah perjalanan Nabi, boleh Allah uji dulu. Yang pertama belum sempat melihat wajah orang tua, yakni Sayyidina Abdullah. Saat beliau dalam kandungan sudah meninggal. Umur 6 tahun, kalau tidak salah 4 atau 6 tahun meninggal pulang mama. Semua orang-orang yang disayanginya Rasulullah di samping Nabi pada berpulang. Kain Nabi bulik juga, lawan paman iya juga. Belum lagi boleh Nabi menghadapi kaum. Nah, menghadapi umat. Jadi boleh begitulah. Inilah dunia. Dimengerti bu dunia. Di dunia ini bukan dalam pengertian kita ini selalu dapat nyamannya aja. Tadi kan Ibu Korea kita sudah memadahkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu ada contoh untuk diikut. Kalau Nabi pangkatnya tinggi, bila banyak dapat pangkat tinggi di sisi Allah, lewati ujian dulu. Maulah dengan santai, maulah yang nyaman-nyamannya aja, mau. Dan begitu itulah Bu. Kebanyakan juga yang dilewati oleh para wali dan orang-orang soleh. Bu, lihat bagaimana syairnya beliau di dalam syair apa? Semua manusia yang dengki padanya, di hari itu terbelalak matanya. Lihat manusia begitu banyaknya, karena Allah lah yang maha tahunya. Bu, tidak sedikit pun orang di sekumpul itu yang memusuhi sedikit. Mulai dikatakan musuhi orang, berpindah kan ke sekumpul musuh orang pula. Tapi Allah hendak membuktikan bahwa sidin benar. Kayak manusia. Perjalanan Rasulnya seperti itu. Ada lagu syairnya tuh. Semua orang yang dengki padanya, iri, dengki, di hari itu terbelalak matanya, takjub. Hah? Wow. Ini ujar Arab lain mau kali. Lihat manusia begitu banyaknya, karena Allah lah yang maha tahunya. Allah Ta'ala nama menggarakan. Dikira dia yang ke sekumpul itu orang sekumpul lah, orang luar. Nah sama aja, di mana-mana dia ada tuan guru, yang orang parah ada tak heran, justru orang jauh. Ini dasar kayak itu gue punya lampu berdua melihat siapa? Orang jauh. Kenapa nang parah kada melihat? Maka lampu parah. Karena silau men. Silau. Iya. Makanya ujar Rasulullah, apa tadi? Keluarga itu Nabi, termasuk orang-orang soleh, itu bagaikan perahu Nabi Nuh. Oh ingat cerita Nabi Nuh? Siapa yang berbuat selamat, nang kada tunggu. Terserah aja itu hadis Nabi. Nabi yang bicara, ulun cuma nyampaikan. Ya labaitin Nabi, ya lasafa, ya munajah, bakhit man hubbakun, yurtarduna bertemanna. Bu, mudah-mudahan jadi
Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Ali bin Muhammad. Nah, apalagi Sahibul Mirba Al-Faqihul Muqaddam. Ujar sidin napa? Kumpuli, datangi, kunjungi orang-orang soleh. Lu bukan ulun yang mengatakan, lu nyampaikan. Karena dengan kumpul serta mereka, hadir dengan mereka, silaturahmi dengan mereka, itu dapat menghapus dosa dan menutupi kekurangan ibadah di masa lalu. Kita udah tahu boy, sembahyang kita dahulu itu berapa tahun nak ada tutupi. Nah, ya belajar dulu tutupi ya. Maju. Ayo maju hendak tutupi. Kan mahajinya kan ditutupi teh. Kemudian kada hendak. Karena dapat menutupi kekurangan ibadah, diampuni dosa, menutupi kekurangan ibadah. Dan yang ketiga mereka bisa menyampaikan lawan Tuhan hajat-hajat kita dan dapatkan syafaat. Buka dulu dalam kitab. Nah ini. Jadi sabar bu. Sebagaimana sahabat-sahabatnya Rasulullah mengikuti Nabi sabar. Dan kita-kita pun yang mau untuk masuk perahu orang-orang saleh bersabar. Sabar. Sabar bu. Mungkin tidak banyak yang bisa ulun sampaikan. Ulun intisarikan saja bu. Sungguh Rasulullah ini adalah semulia-mulia manusia. Sebagaimana yang telah digambarkan di dalam apa namanya Burdah. Masya Allah bu, dalam Burdah dijelaskan. Ja'at li da'watihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Apa lagi boleh? Ja'at li da'watihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Kalau Nabi ini berjalan, di mana perjalanannya Rasulullah? Ja'at li da'watil asjaru sajidatan, pohon-pohon tunduk, sujud, hormat, berikan salam lawan Nabi. Bu, minta maaf. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Adalah kita sumpah, adalah hormat, adalah mentakjimkan. Bukan ulama minta dihormati, tidak. Nabi bilang al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Kita ada sejaman lawan Nabi. Nabi lewat saja, pohon-pohon pada sujud, tunduk, berikan salam. Ulama lewat, tuan guru lewat, orang soleh lewat, guru seorang lewat. Ada beri hormat, ada yang memuliakan. Ada yang ada tertawa lagi, mobil musuh bu. Bu, anak jadi umat Nabi, nak dapat sahabat, ya tidak. Bu, itu Burdah nampian baca hadis Nabi yang ada, makanya bu diambil riwayat ini. Bahkan pernah dikatakan bu, seorang pendeta, Masya Allah ibu, tatkala Rasulullah umur 12 tahun, duduk di satu pohon, waktu dibawa Paman Sidin berdagang ke negeri Sam. Nabi istirahat maju di bawah pohon kurma. Bu, dilihatlah di dalam kitab Injil oleh seorang pendeta tadi. Pohon ini buai kada pernah disinggahi orang. Kada pernah orang menyinggahi pohon. Namun bila ada yang menyinggahi, itulah tanda Nabi akhir. Ternyata dilihat sini dalam kitab ini, ternyata beberapa ribu yang tahun yang dikhabarkan di dalam beberapa kitab. Kitab Taurat madakan, kitab Jabur madakan, kitab Injil menyebutkan bakal nanti lahir Nabi akhir zaman namanya Muhammad. Salah satu tandanya ya pohon punya duduk kena situ. Nah ini ujar pendeta, andai aku hidup pada masa dia dapatkan wahyu dan berdakwah, aku beriman.
pendeta, maka ditinggalkan agama pun masuk Islam. Apa yang beliau kata itu? Sajadalahu syajar wal hajar la yasjudani illa linabin Allah. Pun tidak pernah pohon lawan batu sujud hormat memberi salam lawan Nabi kecuali lawan Rasulullah. Nah, orangnya di mana? Nah, oleh karenanya itu ibu hadirat yang dimuliakannya Allah, mari kalau kita betul-betul mencintainya Rasulullah, karena kita sudah tidak satu zaman ambil riwayat hadis Nabi, penerus Nabi ini siapa? Ulama. Nah, dengan menghormati mereka, memuliakan mereka, mentakzimkan mereka, sama gue menghormati orang yang di atas. Orang yang di atas. Terakhir belum sampaikan ini. Seorang waliullah, ulama besar menyebutkan Abu Turab menyebutkan apa? Apabila di hati-hati kita tuh minta mudah-mudahan jangan ada ini. Ini bahaya bu. Seorang ulama besar kata mungkin wali mengaramput, bila wali mengaramput boleh dicabut orang pangkat. Apabila di hati kita ini ada membenci orang soleh, ada yang membenci orang soleh, maka terhijab, terhalang mendapatkan rahmat.